Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anggir Duta Rizky. Saya dari kelas Tadris Biologi 2C. Nah, di sini saya akan merefleksikan atau menarasikan sebuah pengalaman saya selama semester 2 ini, yang khususnya pada matkul filsafat pendidikan Islam. Nah, saya mendapatkan banyak pengalaman, pembelajaran, dan juga pengetahuan dari mata kuliah filsafat pendidikan Islam ini. Seperti halnya dalam memahami ketuhanan, tentang ketuhanan, kemudian kita sebagai insan kamil, kita sebagai khalifah di bumi ini, kemudian tugas apa saja sih yang diberikan atau diamanahkan kepada kita sebagai manusia di bumi ini. Kemudian masih banyak lagi yang saya dapatkan, dan tentunya itu sangatlah bermanfaat dan sangatlah mengesankan menurut saya, karena sebelum ini saya mungkin kurang dari wawasan sendiri untuk mengetahui apa itu tugas dari manusia itu sendiri, kemudian bagaimana cara kita mengetahui tugas dan kewajiban kita sebagai manusia yang bertakwa di dunia ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah saya akan menarasikan apa itu konsep pendidikan Islam yang ideal. Nah, konsep pendidikan Islam yang ideal ini adalah konsep pendidikan yang membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mampu menggunakan logikanya secara baik, kemudian berinteraksi sosial dengan baik dan bertanggung jawab pastinya. Dengan kata lain, pendidikan Islam yang ideal adalah membina potensi spiritual, emosional, dan intelijensi secara optimal. Nah, pendidikan dalam konsepsi ajaran Islam ini merupakan manifestasi dari tugas kekhalifahan umat di muka bumi ini. Nah, manifestasi ini akan bermakna fungsional jika seluruh fenomena kehidupan yang muncul dapat diberi batasan-batasan nilai moralitasnya, sehingga tugas kekhalifahan itu tidak justru berada di luar lingkaran nilai-nilai itu. Dan konsekuensinya mengisyaratkan kepada manusia agar dalam proses pendidikannya selalu cenderung pada ajaran-ajaran pokok, pastinya selalu dalam ajaran Islam. Kondisi terkini perkembangan pendidikan Islam di dunia ternyata pada tataran implementasi yang tidak seideal atau yang tidak sesuai dengan apa yang ada pada tataran konsep yang telah saya sebutkan tadi. Jadi kondisi yang ada pada saat ini berbanding balik dengan konsep yang ada. Nah, kemudian apa sih penyebab kurang majunya pendidikan Islam jika dibandingkan dengan pendidikan Barat? Nah, di sini kita akan tinjau atau kita akan lihat dari berbagai perspektif. Yang pertama, kita lihat dari segi pemikirannya. Pendidikan Islam terlalu memisahkan antara urusan dunia dan akhirat, yang menjadikan perkembangannya tidak seluas pemikiran pendidikan Barat. Kemudian yang kedua, kita lihat dari sisi internalnya. Nah, pendidikan Islam ini atau Islam itu sendiri sering terjadinya konflik antar saudara atau perang saudara yang sudah kita ketahui atau sudah familiar dengan kita, di mana perang itu akan menyebabkan atau berdampak dengan pendidikan
yang ada. Kemudian yang selanjutnya kita berkaca dari sistem pendidikan Islam di Indonesia, yang mana sistem pendidikan ini tidak mengoptimalkan dana antara dana penelitian dengan dana atau tunjangan yang diberikan untuk kebutuhan keluarga. Jadi kebanyakan di negara kita ini, khususnya untuk negara Islam sendiri, dana tersebut dijadikan satu dengan dana penelitian. Jadi penggunaan dana tersebut tidak optimal dibandingkan dengan yang ada di barat. Dana tersebut sudah ada dana tersendiri, seperti misalnya dana untuk penelitian itu sendiri, kemudian ada dana untuk tunjangan keluarga sendiri. Jadi itu yang bisa atau menyebabkan optimalnya penggunaan dana pada penelitian tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah solusi. Bagaimana solusi dari permasalahan tersebut yang menyebabkan kurang majunya pendidikan yang ada di Indonesia ini khususnya. Yang pertama, ketika kita lihat dari segi pemikiran tadi, yang mana pendidikan Islam terlalu memisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Ini bukan sepenuhnya salah hal seperti ini, tapi pada pendidikan Islam cenderung lebih ke akhiratnya. Padahal keduanya ini harus balance, harus sama-sama seimbang ketika dunia juga akhirat, bukan malah di salah satunya. Ketika dunia ditekuni, agama atau akhirat juga harus ditekuni. Jadi harus balance, enggak salah satu. Kemudian ketika faktor yang kedua tadi, yaitu adanya konflik atau perang saudara yang terjadi, ya yang harus kita lakukan adalah, mungkin kita sebagai umat Islam sendiri, umat Muslim sendiri, yang harus kita lakukan adalah memberikan pendidikan yang tepat kepada anak atau peserta didik kita. Karena ketika kita memberikannya kepada orang-orang yang sudah dewasa, itu kurang efektif gitu, karena juga sudah terjadi antaranya perang ini. Jadi bisa kita selesaikan masalahnya dari sejak dini. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, soal dana tadi, mungkin dari pemerintahan sendiri kita membutuhkan support, entah itu support dari dana dan sebagainya, dan itu harus dilakukan oleh pemerintahan, karena ini akar permasalahannya ada pada dana yang diberikan oleh pemerintah. Itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait refleksi atau hal apa saja yang saya dapatkan selama mengikuti mata kuliah filsafat pendidikan di semester 2 ini. Kurang lebihnya itu pasti ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.